Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Depi. Pada pertemuan pembelajaran kali ini kita membahas tentang meraih kasih Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Uh, kita amati gambar, ada 3 gambar, silakan diamati. Ini bagaimana persoalan yang ada di tengah masyarakat kita. Pertama, kemiskinan, kemudian ada orang yang cacat, kemudian tetap melaksanakan sholat. Dan gambar ketiga adalah hutan bukit-bukit yang gundul. Gimana? Sudah? Silakan dipikirkan dan berikan komentar anak-anak Bapak. Silakan memberikan komentar. Oke, jadi kita lanjutkan. Jadi ihsan itu dari kata kerja hasuna yahsunu hasanan, artinya baik. Kemudian tambahan hamzah di depannya menjadi ahsana yuhsinu ihsanan, artinya memperbaiki atau berbuat baik. Menurut istilah ihsan pada umumnya diberi pengertian dari kutipan percakapan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril ketika beliau menjelaskan makna ihsan. Artinya Rasulullah bersabda, beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Ia melihatmu. Jadi ihsan itu adalah menyembah Allah seolah-olah melihat Allah, dan jika ia tidak mampu membayangkan lihatnya, maka membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatan kita. Dengan kata lain, ihsan adalah ibadah dengan ikhlas, baik yang berupa ibadah khusus seperti sholat dan sejenisnya maupun ibadah umum, aktivitas sosial. Yang mana ihsan itu merujuk kepada kesalehan sosial dan kesalehan ibadah mahdoh. Banyak dalam Al-Quran dan hadis yang memerintahkan agar kita berbuat ihsan, agar berbuat baik. Salah satunya surah Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Pada tahapan berikutnya kita terjemahkan per ayat per kata. Wa'idh, dan ketika, akhafna, kami mengambil, mitsaq, janji, Bani Israel, la ta'buduna, tidak kamu menyembah, illallah, selain Allah, wabil walidaini, dan kepada orang tua, ihsanan, berbuat kebaikan, wadzil qurba,
dan kaum kerabat, wal yatama dan anak yatim, wal masakini dan orang-orang miskin. Wa qulu dan katakanlah linnasi kepada manusia husnan baik. Wa aqimu dan dirikanlah as-sholah sholat. Wa atu dan tunaikan az-zakata zakat. Thumma kemudian tawallaitum kamu berpaling illa kecuali qalila sedikit minkum daripadamu wa antum dan kalian mu'riduna orang-orang yang berpaling. Dan berikutnya membahas masalah makhrijul huruf, di mana makhrijul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Agar anak-anak Bapak lebih paham, lebih jelas, bisa dibuka link YouTube yang sudah Bapak sampaikan, yang Bapak tulis di papan ini. Dan berikutnya masalah ilmu tajwid. Di dalam pertemuan kali ini di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83 ini Bapak menyampaikan ada beberapa hukum tajwid, di antara idgham bi gunnah, ikhfa, mad tabi'i. Idgham bi gunnah adalah apabila ada tanwin atau nun mati bertemu salah satu huruf waw, ya, mim, dan nun. Seperti dalam lafaz ihsanau wa dzil qurba. Husnau wa aqimu qalilam minkum. Ini contoh-contoh daripada idgham bi gunnah. Dan yang kedua, ikhfa. Apabila ada tanwin atau nun mati bertemu salah satu huruf 15, yaitu ta, tha, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dot, to, dho, fa, o, kaf. Ini dibaca ikhfa. Minkum, nun mati ketemu kaf. Minkum. Berikutnya adalah mad tabi'i. Mad tabi'i ini apabila ada dhammah diikuti huruf waw mati atau waw sukun, atau fathah diikuti li alif, kasroh diikuti huruf ya sukun, dan setelahnya waw mati, ya mati, atau alif tidak berupa sukun dan tasydid serta hamzah. Ini dinamakan mad tabi'i. Kemudian ada harakat-harakat yang berdiri ini sejatinya ini adalah mad tabi'i. Itu mad tabi'i. Ihsa. Ini dibaca panjang. Untuk anak Bapak agar lebih jelas dan untuk silahkan buka yang YouTube yang sudah Bapak sebutkan di atas. Dalam Al-Baqarah ayat 83 ini mengingatkan Nabi Muhammad SAW atas janji Bani Israel yang harus mereka penuhi, yaitu bahwa mereka tidak akan menyembah sesuatu selain Allah. Setelah itu disusul dengan perintah berbuat kebaik kepada orang tua. Amal kebajikan yang tertinggi karena mulai kedua orang tua Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Sesudah Allah menyebutkan hak kedua orang tua, disebutkan pula hak kerabat, yaitu berbuat kebajikan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut hak orang memerlukan bantuan, yaitu anak yatim, orang miskin. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan menyebut anak yatim daripada
orang miskin, karena orang miskin dapat berusaha sendiri, sedangkan anak yatim masih kecil belum sanggup untuk itu. Setelah merintahkan membaik kepada orang tua, keluarga, anak yatim, dan orang miskin, Allah SWT memerintahkan agar mengucapkan kata-kata baik kepada sesama manusia. Jadi dalam surah Al-Baqarah ini bisa kita pahami bahwa ada di sana perintah mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berbaik kepada orang tua, anak yatim, dan miskin. Berbuat baik kepada orang tua merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anak. Berbuat baik tidak hanya ibadah tetapi melingkupi hubungan sosial masyarakat. Harus ada keterkaitan antara dimensi ritual dan sosial. Artinya beragama itu harus dihayati dan diamalkan. Sehingga semakin kuat iman seseorang harus semakin berakhlak dan berbudi pekerti. Berikutnya, bergaul dengan sesama manusia harus mengedepankan sopan santun dan akhlak mulia. Larangan mengikuti sikap umat terdahulu, banyak melakukan pembangkangan, berpaling dan mengingkari ajaran yang dibawa Rasulnya. Nah, sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya, yaitu membahas tentang kebaikan kepada tetangga, kebaikan kepada sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.